Sahabat, mulai saat ini jangan pernah lagi berdoa dengan cara meminta. Saya ajarkan pada Anda bagaimana cara berdoa yang powerful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, silakan Anda subscribe agar Anda bisa dapatkan update video terbaru dari saya. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang nonton video saya ya dan ingin tahu bagaimana cara berdoa yang powerful, akan saya bagikan kepada Anda. Dan tentunya Anda pun tahu ya sahabat ya, selama ini banyak sekali orang yang berdoa dengan cara meminta. Ya, meminta. Memang itulah yang dianjurkan dan diajarkan oleh agama, termasuk agama saya yaitu Islam. Namun tahukah Anda sahabat, ketika Anda berdoa dengan cara meminta, apa yang Anda rasakan? Akses perasaan apa yang Anda alami? Apakah Anda merasa kekurangan? Apakah Anda merasa belum merasakan apa yang Anda inginkan dan seterusnya? Nah, tidak salah berdoa dengan cara meminta sahabat, tetapi nyatanya dan faktanya banyak sekali orang yang berdoa dengan cara meminta, lalu yang timbul adalah perasaan yang tidak nyaman. Misal, Anda ingin mendapatkan pekerjaan, ya Allah, berikanlah hamba petunjuk untuk mendapatkan pekerjaan. Atau Anda bisa berdoa seperti ini, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Allah, berilah hamba pekerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali orang yang berdoa dengan cara meminta sahabat, tetapi yang terjadi adalah kalau misalnya yang dirasakan perasaannya itu adalah merasa tidak berdaya, ya, itu justru yang bisa menghambat doanya, ya. Kalau misal Anda berdoa dengan cara meminta, kemudian Anda ulang-ulang terus, lalu yang terjadi adalah Anda semakin merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas kalau doa Anda tidak terijabah atau tidak dikabulkan oleh Allah. Dan faktanya, lucunya adalah itu yang terjadi, yaitu doa Anda tidak dikabulkan oleh Allah. Kalaupun dikabulkan, ya tidak tahu entah kapan, begitu kan? Nah, oleh karenanya kalau misal selama ini Anda berdoa dengan cara meminta, lalu yang terjadi adalah pikiran, perasaan, atau batin Anda merasa tidak nyaman, hentikan sahabat, karena itu akan berpengaruh terhadap doa Anda yang sesungguhnya. Itu akan berpengaruh terhadap realisasinya. Dan kalau misalnya akses yang Anda rasakan adalah sangat takut, sangat cemas, sangat khawatir, ya doa Anda tidak akan terkabul sahabat. Itulah kenapa pada kesempatan kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan bagaimana agar doa bisa lebih powerful. Ya, powerful sahabat. Jikalau selama ini Anda berdoa dengan cara meminta, mulailah sekarang dan seterusnya berdoalah dengan cara bersyukur sahabat. Ya, Anda tidak salah. Bersyukur ini adalah salah satu teknik bagaimana mengakses pikiran kita, perasaan kita menjadi lebih bagus, ya. Jadi menurut David R. Hawkins ya, dalam peta atau tabel-tabel getaran force versus power, kalau misalnya meminta lalu yang terjadi adalah kita merasa tidak berdaya, itu adalah getarannya rendah. Berbeda kalau misalnya kita berdoa dengan cara bersyukur, maka yang terjadi adalah itu getarannya power sahabat. Nah, saya contohkan ya. Jadi misalnya Anda berdoa ingin mendapatkan kendaraan, katakanlah sepeda motor ya. Anda bisa berdoa seperti ini ya. Anda bisa awali seperti ini. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih atas segala rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan terima kasih ya Allah, Engkau memberikan aku atau memberikan hamba kendaraan yang aku inginkan.
sepeda motor merek tertentu misalnya yang aku inginkan. Terima kasih ya Allah atas rahmat, atas kemurahan hatimu, atas kebaikanmu ya Allah. Nah, coba Anda bandingkan dengan berdoa seperti ini. Ya Allah, aku ingin sepeda motor, berikanlah kemudahan ya Allah. Berikanlah aku rezeki agar aku bisa membeli sepeda motor ya Allah. Anda bisa bayangkan, Anda bisa bandingkan sahabat, mana yang kira-kira menurut Anda nyaman. Kalau menurut saya pribadi adalah yang pertama, yaitu berdoa dengan cara bersyukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur, maka akses yang kita rasakan, ya, atau pikiran, perasaan, ataupun emosi yang kita rasakan adalah positif. Dan ini berada di getaran power. Berbeda kalau misalnya doa Anda adalah minta, seperti tadi ya Allah berikanlah hamba rezeki agar hamba bisa mendapatkan sepeda motor dan seterusnya dan seterusnya. Nah, coba cek sahabat, kalau misalnya selama ini Anda berdoa dengan cara meminta, lalu yang terjadi Anda ulang dan yang tercipta adalah pikiran, perasaan ataupun emosi Anda tidak menentu, justru Anda malah merasa khawatir, justru Anda malah merasa takut kalau doa Anda tidak terkabul, maka hentikan cara berdoa yang seperti itu. Mulailah cara berdoa dengan bersyukur terlebih dahulu. Ya Allah, terima kasih atas karunia yang telah Engkau berikan ya Allah. Kalau Anda ingin punya rumah, Anda bisa seperti ini. Yang terpenting adalah awali dengan berterima kasih atas rezeki yang telah Anda terima selama ini. Ya Allah, terima kasih atas segala karunia, rahmat, rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Dan terima kasih ya Allah, Engkau tunjukkan kepadaku rezeki yang begitu berharga, rezeki yang begitu nikmat. Engkau berikan aku sebuah rumah yang bisa aku tempati, yang bisa aku gunakan untuk berteduh, yang bisa aku gunakan untuk beribadah kepadamu dan seterusnya. Ya. Jadi redaksi kata-katanya terserah, yang jelas adalah ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Karena apa sahabat? Sadar ataukah tidak, selama kita hidup, kita telah banyak mengeluh dibanding dengan bersyukurnya. Anda bisa cek hidup Anda selama ini banyak mengeluh ataukah banyak bersyukurnya. Kalau misalnya banyak mengeluhnya, nah, jadi hati-hati sahabat. Keluhan itu yang akan mengundang apa-apa yang menjadi ketidaknyamanan atau sesuatu yang tidak memberdayakan di dalam diri Anda. Oleh karenanya, mulai sekarang gantilah doa Anda. Jangan lagi meminta. Kalau Anda berdoa meminta dan Anda merasa enjoy saja, silakan lakukan itu. Tetapi kalau Anda berdoa dengan cara meminta, yang terjadi adalah kebalikannya. Anda tidak nyaman, Anda tidak merasa tenang, Anda tidak merasa damai. Justru Anda merasa semakin takut, semakin cemas. Kalau doa Anda tidak terkabulkan, maka hentikan dan gantilah cara berdoa yang saya sampaikan ini. Silakan Anda bisa praktekkan ya selama ini ya. Setelah saya tahu akan hal ini, saya pun tidak lagi meminta kepada Allah. Saya hanya bersyukur ya. Jadi doa saya adalah bersyukur kepada Allah. Kalau saya ingin sesuatu, saya berdoa, ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Engkau berikan, dan terima kasih atas usaha yang aku jalankan selama ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bersyukurlah, berterima kasihlah dalam berdoa, bukan meminta. Oke sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan untuk Anda semoga keberlimpahan hidup selalu menyertai diri Anda. Semoga Anda dimudahkan rezeki, dilapangkan rezeki Anda, dibahagiakan dan didamaikan batin Anda. Sekian dari saya. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Sekian, saya salam, terima kasih, salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.